wabarakatuh. Pendengar Pro 1 khususnya pecinta religi pagi, kita berjumpa kembali dalam acara religi pagi untuk edisi hari ini, hari Senin 20 Juni 2022. Sampai nanti pada pukul 5:55 waktu Indonesia Barat. Ya, dan untuk Anda nanti bisa bergabung melalui telepon 0231 849 3259, WhatsApp ke 081324951935, atau bisa Anda sampaikan melalui live chat kami di kanal YouTube RRI Cirebon. Kita sedang live YouTube di kanal YouTube RRI Cirebon. Dan topik kita pada pagi ini adalah kewajiban seorang istri terhadap suami. Kita sudah terhubung bersama Bapak Kiai Haji Aminuddin, pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran Cikalahang, Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Mudah-mudahan selalu sehat. Alhamdulillah. Dan sebelum kita buka tanya jawab bersama pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Bapak Kiai Haji Aminuddin dengan tema kewajiban seorang istri terhadap suami. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Wa qala fi ayatin ukhra fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafidallah. Para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini saya sebagai pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran Cikalahang Duku Puntang Cirebon bisa menyampaikan kembali religi pagi yang insya Allah akan bermanfaat untuk kehidupan kita semua dalam rangka menggapai ridha Allah, dalam rangka menggapai keselamatan, kebahagiaan baik di dunia atau kelak di akhirat. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas tentang masih dalam bab pernikahan ya, yaitu hak-haknya seorang istri terhadap suami atau kewajiban seorang istri terhadap suami. Kalau minggu kemarin kewajiban suami terhadap istri yaitu tentang kesejahteraan, ya, bahwa kesejahteraan keluarga, modal hidup itu semua ditanggung oleh suami. Nah, sekarang bagaimana kewajiban seorang istri? Maka kewajiban seorang istri adalah sebagai penjaga rumah, ya, atau istilah orang main bola sebagai penjaga gawang. Bagaimana supaya rumah ini tetap sehat, tetap aman, ya, anak-anak juga tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga sebagai ibu itu benteng dalam rumah tangga, ya, sebagai orang yang menentukan daripada ketenangan dan keselamatan yang ada di rumah. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Fas-salihatu, adapun wanita-wanita solihah, qanitatun, yaitu orang-orang yang taat, ay muti'atun li azwajihinna, mereka itu adalah taat kepada suaminya. Hafizatun, dia menjaga, lil ghaib, ketika suaminya tidak ada di rumah, gitu ya. Jadi ada dua saja. Yang pertama taat kepada Allah dan Rasul dan taat kepada suami. Kemudian yang kedua adalah menjaga apa-apa yang ada di rumah, ya, menjaga dirinya dan menjaga kekayaan yang ada di rumah, gitu ya.
Bahkan seorang istri tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suami. Ini sampai di sini. Itu pentingnya apa istilahnya kita dalam mengaji bagaimana hak-hak daripada istri, yaitu penjaga gawang sebagai menjaga, terutama menjaga dirinya sendiri gitu ya, menjaga dirinya sendiri, jangan sampai auratnya kelihatan untuk orang lain. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas imra'atun. Nah, seperti apa perempuan yang paling terbaik itu adalah khairun nas imra'atun idza nardorta ilaika sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Sebaik-baik perempuan adalah seorang perempuan apabila kamu melihat, maka dia membahagiakan. Dan apabila engkau memerintahnya, maka dia taat kepadamu. Dan apabila kamu tidak ada di rumah, wa in ghibta anha, maka hafizatka fi malika wa nafsiha, maka perempuan itu menjaga dirinya dan menjaga hartanya, menjaga harta kamu. Nah ini ya. Jadi seorang istri yang baik itu adalah ketika suaminya tidak ada di rumah, dia tidak keluyuran kemana-mana, ya, tetapi diam di rumah, menjaga dirinya dan menjaga kekayaan yang ada di rumah. Bahkan tidak boleh memasukkan orang lain yang bukan muhrimnya, itu ya, haram. Nah itu diantara kewajiban seorang istri. Bahkan di dalam surat atau di dalam hadis yang lain dikatakan, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha qila udkhulil jannah min ayyi babin jannati syi'ta. Apabila seorang perempuan sholat 5 waktu dan berpuasa bulan suci Ramadan, kemudian menjaga harga dirinya, ya, menjaga farjinya, menjaga auratnya, kemudian taat kepada suaminya, maka dikatakan baginya masuk surga dari pintu mana saja. Nah ini ya, jadi gampang sekali. Kalau perempuan pengen masuk surga, ya kalau sudah hanya punya suami, segera menikah. Karena kalau sudah menikah itu ada yang menjaga gitu ya. Ada yang menjaga. Karena kalau belum nikah, maka yang menjaga itu ada bapaknya ya atau kakaknya. Tapi setelah menikah, maka yang menjaga itu adalah suaminya. Tanggung jawab suaminya ya. Kalau berbuat maksiat, maka suaminya yang berdosa. Sama-sama berdosa gitu. Nah itulah diantara apa istilahnya kewajiban seorang istri. Bahkan ada satu cerita, ada seorang perempuan datang kepada Nabi. Ja'at imra'atun ilal Nabi faqalat ya Rasulullah ana wafidun nisa ilaika hadal jihad kataballah ala rijal bi ayyusibu sawaban aziman wa kanu ahya'an inda rabbihim. Ada salah satu seorang perempuan datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mendengar bahwa jihad di jalan Allah berperang itu ganjarannya besar, bahkan menjadi orang mati syahid. Nah, bagaimana? Itu kan kewajiban laki-laki. Perempuan bisa enggak jihad di jalan Allah? Bagaimana caranya seorang istri supaya bisa mendapat ganjaran yang besar ya, sebagaimana laki-laki juga jihad? Boleh enggak gitu ya perempuan ikut jihad di jalan Allah? Kemudian Rasulullah menjawab. Apa menjawabnya? Ablighi man laqaitan nisa.
Wa qala Rasulullah ablighi man laqaitan nisa anna ta'ata zawj wa i'tirafan bihaqqihi ya'dilu dzalika. Katakan kepada mereka perempuan-perempuan yang kamu temui bahwa taat kepada suami dan mengakui hak-hak suami itu sudah membandingi amal atau ganjaran jihad di jalan Allah. Nah, ini ya. Jadi ta'atu zawj wal i'tiraf bihaqqihi. Jadi bagi perempuan nggak usah jihad, nggak usah perang. Taat kepada suami dan mengakui hak-hak suami dan memuliakan kepada suami itu sudah membandingi seperti amalnya jihad di jalan Allah. Nah, itu luar biasa ya. Jadi gampang bagi seorang istri kalau ingin jihad, ya sudah berbakti kepada suami secara total gitu ya. Selagi masih dia itu masih suami yang sah, maka seorang istri wajib mengakuinya dan wajib taat selagi perintah itu tidak bertentangan dengan agama. Maka ganjarannya sama dengan perang di jalan Allah. Kemudian apalagi kewajiban seorang istri terhadap suami, yaitu tadi bahwa satu, menjaga harga dirinya, ya, kemudian taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian taat kepada suami. Bahkan di sini disimpulkan ada berapa kewajiban seorang istri terhadap suami. Wa qala jama'atun minal ulama. Ada 11 kewajiban bagi seorang istri. Yang pertama, wa yajibu 'alal mar'ah dawamul hayat min zawjiha. Satu, wajib seorang istri menjaga malu, sifat malu. Jadi kalau ada suami di rumah tuh harus punya malu gitu ya. Tidak boleh memberanikan diri untuk ngapain dalam suami gitu ya. Nggak boleh. Jadi harus tunduk gitu ya. Namanya sifat malu. Dia harus punya sifat malu kepada suami. Kemudian yang kedua, wa ghadda tarafiha. Nah, menundukkan kepala. Jadi kalau di depan suami tidak boleh mencerong, tidak boleh ya. Jadi harus ditundukkan kepalanya. Kemudian yang ketiga, tidamuhu wat ta'ah. Yang ketiga itu adalah taat kepada perintahnya. Yang keempat, as-sukut inda kalamihi. Berdiam ketika suami itu sedang bicara gitu ya. Aja nyerocos, kayak kecomberan. Jadi suaminya pusing, setiap hari nyerocos aja ya. Padahal ketika suami itu bicara, seorang istri harus diam. Diam dan diam, tidak boleh banyak bicara. Kemudian yang keenam, wal qiyam inda kudumihi. Apalagi kalau laki-laki itu pergi, maka dia harus berdiri, hormat ya. Kalau suami mau kemana-mana itu diantar sampai pintu, itu ya. Kemudian wa khurujihi wa inda khurujihi. Begitu juga ketika suami datang, maka harus disambut ya. Wa idarul qublahu indal qurbi. Idarus surur inda ru'yatihi. Dia mendohirkan cintanya kepada suami. Ya. Mendohirkan cintanya dan mendohirkan merasa bahagia ketika suami itu datang, gitu ya. Jangan kadang suami datang nggak punya uang, mukanya ditekuk. Tapi kalau suami datang banyak uang, dia bahagia. Ya, itu tidak boleh seperti itu. Pokoknya kalau sudah jadi suami, ya bahagia, ya, artinya ada uang, tidak ada uang, ya kita karena Allah, ya, perintah Allah itu. Ya, syukur-syukur banyak uang, ya, membahagiakan. Kemudian apalagi wa ardu nafsiha idharuha lahu inda naum.
menawarkan dirinya ketika mau tidur. Nah ini ya yang jarang pada. Kadang seorang istri itu waktu pengantin baru aja dia sering menawarkan dirinya ya kepada suaminya. Wahai suamiku, bagaimana malam ini, berapa ronde, misalnya gitu ya. Itu nggak apa-apa. Kewajiban seorang istri menawarkan kepada suami. Jangan sampai kadang suami ingin, ya, tapi sampai pakai celananya rangkap 4 misalnya. Nah, itu tidak boleh. Jadi seorang istri harus menawarkan dirinya kepada suami setiap malam, gitu ya. Setiap malam, gitu loh. Wa ta'atur ar-ra'iqah lahu. Kemudian seorang istri kalau ada suami di rumah, itu dia harus pakai minyak wangi, ya. Jadi baunya supaya harum. Nggak ada minyak wangi, pakai apa? Ya pakai apa ya? Ya pewangi lah, pewangi juga bagus itu, pewangi baju juga bagus. Ya pakai pewangi bagus, disemproti pewangi bagus, bebas lah. Nah kenapa? Supaya bisa merangsang. Jadi seorang suami itu tidak bosan di rumah kalau istrinya bau minyak wangi. Minyak wangi tidak ada, ya sudah, itu kalau mau yang licin kayak ada wangi-wangi itu disemprotkan aja kepada badannya ya. Jadi seorang suami, seorang istri kalau ada suami di rumah itu harus siap siaga ya. Jangan sampai kalau mau ke pasar, mau arisan pakai minyak wanginya bagus, pakai bajunya bagus, begitu pulang ke rumah baunya bau apa, bau kelek ya. Nah ini nggak boleh ya, nggak boleh. Kemudian apalagi kewajiban istri terhadap suami, wa ta'hudul ma. Begitu juga bil miski wat thayyib. Kemudian menjaga mulut ya. Seorang istri harus menjaga mulut. Jadi mulutnya tidak kira bau harum gitu loh. Jangan mulutnya sudah bau jengkol, bau gudal. Waduh, suaminya males mendekatinya. Tidak boleh itu ya. Jadi kalau bisa mulutnya itu diberi minyak wangi misik. Atau kalau zaman sekarang mah bukan misik ya, pakainya apa itu? Kumur-kumur yang menghilangkan kotoran itu. Pakai betadin ya. Jadi harus pakai minum betadin supaya mulutnya bersih. Kalau nggak ada betadin, minum air terbuat dari suruh itu ya, air suruh itu bisa menghilangkan kotoran. Air suruh tidak ada, bisa juga air apa itu, bisa menghilangkan kotoran di mulut. Oh, pakai air uyah ya, pakai uyah saja udahlah, pakai garam ya. Kemudian apalagi kewajiban seorang istri terhadap suami, wadawamuz zinah bi khadrati wa tarkiha inda ghibah. Kemudian nyandang ya, jadi berhias terus. Selagi suami ada di rumah, seorang istri harus berhias, pakai bedak, pakai apa istilahnya, lipstik, pakai apa ya? Ya pokoknya kecantikan tuh dipakai gitu. Kalau suami ada di rumah tuh, ya medok juga nggak apa-apa, ya. Supaya apa? Supaya suami tertarik. Kemudian apa lagi? Watarkiha inda ghibati. Dan tidak boleh pakai perhiasan, tidak boleh nyandang kalau suami tidak ada di rumah, ya. Makanya kalau perempuan sudah punya suami, itu kalau kemana-mana, tidak boleh pakai bedak, tidak boleh pakai minyak wangi. Karena yang merasakan orang lain. Maka kebahagiaan istri itu ada di rumah, tidak kemana-mana. Ya. Jadi tidak boleh seorang istri kalau kemana-mana, apalagi berjalannya sendirian, pakai minyak wangi, pakai bedak, pakai lipstik, kemudian pakai, ya itulah ya, pakai alat kecantikan, itu tidak boleh. Haram. Kenapa? Karena yang menikmati orang lain. Kemudian wa ikramu ahlihi wa aqaribihi. Seorang istri wajib memuliakan keluarganya, saudara-saudaranya suami, biar itu keluarganya orang miskin,
miskin, keluarganya biasa-biasa saja, maka seorang istri wajib menghormatinya, ya, tidak boleh cinta kepada bapaknya tapi saudara-saudaranya nggak dicintai, nggak disayang, nggak boleh, ya, itu cirinya wanita yang nggak baik. Kemudian apalagi wa alla tamna'a nafsaha wa in kanat ala dhuhriha. Tidak boleh melarang. Jadi kalau suami pengen gitu ya, pengen mengkonon, pengen kikuk-kikuk, maka seorang istri wajib ikut nurut walaupun sedang di kendaraan, ya. Sedang berada di kendaraan, seorang suami pengen konon, pengen kikuk-kikuk, ya nggak apa-apa. Itu wajib seorang istri meladeninya. Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaatnya. Mengajarkan kepada kita agar berbakti kepada orang tua, mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, seorang anak memiliki macam-macam kewajiban terhadap orang tuanya, menempati urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga dilarang durhaka kepada orang tua. Dari Abdullah bin Amrin bin Ash radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, keridoan Allah itu terletak pada keridoan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pendengar Religi Pagi masih bersama Anda dan kita masih membahas mengenai kewajiban seorang istri terhadap suami bersama Bapak Kiai Haji Aminuddin, pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran Cikalahang, Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan bisa melalui telepon 0231849329 atau juga bisa WhatsApp ke nomor 081324951935. Dan tentu bisa Anda sampaikan juga melalui kanal YouTube kami di RRI Cirebon, ya. Baik, silakan yang ingin bergabung melalui telepon 0231849329. Dan kalau begitu sambil menunggu kita bacakan dulu WhatsApp yang masuknya. Assalamualaikum Pak Kiai. Bagaimana kalau seandainya seorang istri yang sudah ditinggalkan oleh suaminya, yang suaminya itu sudah wafat? Terima kasih, dari Mas Berto. Silakan Pak Kiai. Ya, kalau istri sudah ditinggalkan suami, ya berarti sudah pegatan, ya. Sudah cerai, berarti itu namanya cerai mati, ya. Ya, maka tidak ada hubungan lagi dengan kerabatnya. Kecuali dengan anak-anaknya gitu, ya. Iya. Ya, anak-anaknya si anak sendiri, masa nggak diurusi, ya kan? Betul. Nah, dengan kerabat suaminya ya sudah seperti orang lain aja nanti, sewajarnya saja. Gitu. Baik, jadi sewajarnya saja begitu Pak Kiai, ya. Iya. Kemudian ini juga ada yang mengirimkan WhatsApp lagi ke 081324951935. Tapi kita terima penelpon terlebih dahulu. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam, Mas Nono Kartono. Iya, Pak Setiono, ya. Tidak salah lagi, Marco Sadit Bumiayu. Siap, silakan Pak. Assalamualaikum, guru kita Pak Kiai Haji Aminuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema religi pagi ini sangat menarik sekali, Pak Kiai. Yang kami tanyakan, Pak Kiai, kalau suami yang sayang istri seperti kami, apakah hak kalau kami wajib membantu istri nyuci pakaian, masak, dan lain-lainnya? Sebab kami ada usaha toko sembako. Dan yang kemarin itu, yang waktu Pak Kiai di religi pagi itu, yang pertama,
maaf, kami berada di Jakarta. Jadi tidak bisa mendengarkan karena budi kami sedang menunaikan ibadah haji kloter pertama, Pak Kiai. Minta doanya saja. Baik. Sebab bagaimana Pak Kiai di rumah, jadi kami sayang pada istri. Apakah kami berdosa? Apakah kami berwajib? Karena kami sayang sama istri. Jadi kami mohon solusinya dari Pak Kiai Haji Aminuddin. Dan terima kasih pula kepada Mas Nono yang telah memberi kesempatan di religi pagi pada pagi ini. Sama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Setiono di Bumi Ayu. Pak Kiai silakan. Ya, yang pertama mudah-mudahan Pak D ya, Bu D-nya sedang naik haji ya. Betul, Bu D-nya. Mudah-mudahan diberi kelancaran, sehat walafiat sampai di sana bisa menjalankan rukun dan wajib hajinya dan menjadi haji yang mabrur. Amin ya Allah. Kemudian yang kedua, seorang istri itu tidak wajib ya nyuci pakaian suaminya, bahkan nyusui anaknya tidak wajib. Ya, cuman kalau suaminya merintah ya wajib nurut, gitu aja ya. Jadi kalau kewajiban si seorang istri tidak kewajiban seorang istri itu cuma nurut ya, dan ketika suami ingin kikuk-kikuk dia wajib nurut, itu aja. Kalau yang nyuci baju, ngurus anak itu kewajiban seorang suami. Makanya kalau suami punya uang harus ada pembantu untuk membantu supaya istri itu tidak repot gitu ya. Itu yang sayang istri itu seperti itu. Jadi kewajiban cari uang, kewajiban didik anak, kewajiban basuh pakaian itu suami. Oke. Gak boleh ya, katanya sayang sama istri. Nah, kalau sayang sama istri ya jangan jangan dipaksa seperti itu gitu ya. Harus dienakan gitu. Karena ada kewajiban besar bagi seorang istri, itu adalah melahirkan, membesarkan itu ya. Jadi adapun kalau seorang istri bisa nyuci akan pakai baju suaminya, itu berarti tambahan, ada nilai lebih gitu ya, ganjaran lebih. Sebetulnya sih suami ya. Iya. Sebetulnya sih kewajiban suami begitu Pak Kiai ya. Iya, kewajiban suami, cuman kalau suami nyuri harus nurut gitu loh ya. Oke. Termasuk tapi kalau nggak ada perintah, karena sayangnya suaminya sama istri, ya sudah jangan nyuci baju, yang nyucinya saya aja kata suaminya, berarti itu suami sayang istri ya Pak Setiono. Kalau sayang istri ya dicuci sendirilah ya. Iya. Oke, kita dulu. Yang lainnya silakan bisa bergabung melalui telepon 02318493259. Selain Pak Setiono, silakan sudah kami buka teleponnya. Kemudian ini ada yang WhatsApp ke 081324951935. Ada dari Ngatemi di Klayan, Pak Kiai, apa yang harus saya lakukan ketika suami selalu minta dilayani, sementara saya sedang sakit? Apakah memang masih tetap wajib? Ya, kalau melayani suami ya semampunya, tidak boleh dipaksa ya. Kalau sedang sakit ya janganlah. Orang ibadah aja kalau sedang sakit bisa dirukhsah, betul tidak? Iya. Orang puasa lagi sakit, boleh buka. Apalagi ngelayani suami, hak sesama manusia. Ya, suaminya juga harus tahu diri. Istrinya sedang sakit masih diserang. Ya. Jadi dengan cara lain aja lah, bagaimana caranya supaya istri ini tetap sehat, tidak nambah sakit, ya caranya gampang lah. Karena tujuannya yang penting kan suami, yang penting yang laki-laki sih kan paham lah ya. Jadi tidak harus kikuk-kikuk aja. Bagaimana caranya supaya suami itu bisa mengeluarkan emosinya, ada rahasianya sama istri gitu. Jadi harus saling menyadari lah, kalau istri sedang sakit ya nggak boleh dipaksa. Baik. Kita ke telepon kembali. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Halo. Halo, dengan siapa di mana? Oke, baik, silakan dicoba kembali ke 02318493259 atau juga WhatsApp ke 081324951935, juga bisa melalui kanal YouTube kami di RRI Cirebon.
Baik, ini ada yang gabung lagi melalui WhatsApp ya. Oke, baik, kita terima terlebih dahulu. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Oh, dengan Musa di Pilang, Bang Nono. Pak Musa di Pilang, silakan Pak Musa. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, bagaimana kalau suami di depan istri seperti setia, menyium tangan, tapi setelah di luar kalau lihat istri orang suka lupa istri sendiri. Kemudian seorang istri juga sebaliknya begitu, kalau lihat brownies mereka juga suka lupa suami sendiri. Kalau ditanya alasannya, sang suami katanya ingin ganti menu. Kalau hari ini makan sambal terasi, besok ingin ngerasain sambal tomat. Sedangkan di pihak istri, kalau sekarang cuci mulut dengan pisang Ambon, besok ingin mencoba dengan pisang raja. Nah, bagaimana menurut Pak Kiai hal ini sudah terjadi, terutama di orang Indonesia yang kaya raya, yang jet set, atau juga di kalangan selebritis. Silakan. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maksudnya fakta, mungkin di Indonesia sudah ada yang seperti itu. Tidak boleh, itu kan melanggar agama. Jadi Islam itu sudah punya syariat yang sempurna gitu ya. Jadi tidak boleh lah yang namanya selingkuh, itu tidak boleh. Kalau memang seorang suami menginginkan istri lagi, ya tinggal nikah lagi, kan boleh 4. Betul tidak? Betul. Kenapa harus zina gitu ya? Ikut dengan orang lain. Agama sudah membolehkan seorang suami beristri 4, kan gitu. Jadi salah besar itu termasuk dosa besar. Apalagi seorang istri selingkuh dengan laki-laki lain. Sudah talak bain itu, sudah tidak bisa kembali lagi kepada suami awal. Otomatis ya? Perzinahan itu otomatis, namanya termasuk tolak bain kubro, tidak bisa kembali lagi. Kecuali istilahnya seorang suami, kalau seorang suami misalnya menyeleweng, ya tetap masih punya ikatan pernikahan, tinggal dinikah aja gitu. Tinggal dinikah supaya anaknya tidak menjadi anak zina gitu. Seperti nikah. Pokoknya kehidupan yang seperti itu di Indonesia tidak boleh. Tidak boleh. Tetap aja Indonesia ini kan walaupun negara Pancasila tapi ngerti agama gitu ya. Namanya agama itu nomor 1 gitu. Oke, itu aja dulu. Iya, tapi Pak Kiai, kalau misalnya istri gitu ya sempat selingkuh begitu, artinya kan sudah otomatis tidak kembali lagi kepada suaminya, tapi tidak bercerai kan Pak Kiai, dan masih melakukan hubungan, itu berarti berdosa ya ketika melakukan hubungan itu? Ya, sedangkan sendirian berarti tercerai. Oke. Secara tidak langsung itu sudah cerai gitu ya. Bahkan cerainya tidak boleh kembali lagi gitu. Baik. Baik, kita terima telepon kembali. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nono Kartono. Dengan Ibu Indra di Desa Pelayangan. Feedback ya? Iya, agak feedback ya. Iya, ini kecilin sedikit. AM pakainya. Kalau pakai FM-nya nggak menerima ini. Iya. Sudah lama? Sudah lama. Oke. Ya, baik, silakan Ibu Indra dengan Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai Haji Aminuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara maco ini Bung Nono, suara laki-laki. Jadi Ibu ingin bertanya tentang surat Al-Hujurat ayat 13 Pak Kiai, yang bunyinya kurang lebih, wahai seluruh manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu terdiri dari lelaki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Nah, saat ini Pak Kiai sedang menceritakan kewajiban istri terhadap suami ya, bukan kewajiban ibu. Tapi saya juga ingin menyitir sedikit dalam bahasa Arab.
ibu itu panggilannya Umi. Kata dasarnya sama dengan kata dasar imam, kata akarnya itu. Jadi dimaksud demikian karena Umi ini adalah calon pencetak imam. Nah, mungkin di sini kata-kata yang paling bertakwa itu, apakah itu suami maupun istri, kalau bisa mencetak para imam masa depan. Bagaimana pendapat Pak Kiai? Terima kasih Bung Nono Kartono. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indra, bagaimana pendapat Pak Kiai katanya? Silakan. Ya, semua punya peluang. Semua punya peluang menjadi orang hebat, menjadi orang yang paling utama. Yang penting bisa bertakwa, yang penting bisa menyesuaikan diri dengan keadaan dan bisa menjalankan kewajibannya masing-masing gitu ya. Jadi seorang istri kadang lebih bertakwa daripada suaminya. Bisa saja suaminya lebih bertakwa kepada istrinya. Itu tergantung ya, tergantung orangnya gitu ya. Semua bisa terjadi. Baik. Kemudian masalah ayat Quran tadi memang betul. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan laki-laki dan perempuan, tidak menciptakan wandu atau bansi ya, nggak ada di situ dalam Al-Qur'an. Karena dengan adanya laki-laki dan perempuan, maka dunia ini menjadi rameh gitu. Bagaimana kalau dunia ini laki-laki semua, nggak ada perempuan? Waduh, sepi kayak urip beli anu ya. Beli serem lah ya, lempeng lah gitu. Ya kadang kita juga kalau dalam satu acara nggak ada wong wadon kan lanang kabeh. Kayaknya kurang asik gitu. Bosen ya. Kurang perhiasan. Begitu juga kalau seandainya perempuan semua, nggak ada laki-laki, mungkin juga nggak asik bagi perempuan, ya kan? Loh, bisa saja bonteng gedang pada hilang ya kalau ada laki-laki. Baik. Kita terima telepon lagi. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nono Kartono dari Rubin, Tanjung Brebes. Baik, Pak Rubin, silakan. Assalamualaikum, Ustaz Gita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menerusi yang disampaikan Bunda Indah tadi, Hujurat surah ke-49 ayat 13 ini, kalau tidak salah, ini Bung Karno menyampaikan di forum PBB dulu. Ingat saya, ini masih ingat betul. Jadi memang, dan ayat tadi sekarang ini terpakai di Indonesia. Sekarang ini harus dihayati, harus dibubuhkan di Indonesia. Karena memang dari berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda-beda, yang bertakwa. Ini Indonesia sekarang harus kembali kepada ajaran Bung Karno, membumikan ini. Sekedar komentar saja, maaf. Jadi, apa yang disampaikan, mudah-mudahan semuanya kita ingat akan Hujurat surah ke-49 ayat 13 tadi. Nah, berikutnya, di dalam kemajuan yang sekarang ini, seolah-olah karena kemajuan budi dan daya atau kebudayaan, seolah perempuan itu ingin bersamaan dengan laki-laki. Lalu mereka yang merasa terdidik, kadang-kadang melihat suami juga, kadang-kadang ada suami yang DKI di bawah ketiak istri. Nah ini kadang-kadang juga memang si laki-laki tadi kadang-kadang sebagai kerbau dicuk hidung, sebagai kerbau dicuk hidung ada aja. Karena mungkin perempuan yang bawel. Ada orang mengatakan kalau seorang istri berani kepada suami, akan berani kepada siapapun. Apakah ini termasuk gen atau keturunan yang kurang baik dari laki-laki atau perempuan, apa bagaimana? Mohon uraian dari Pak Ustadz. Jadi kita dalam mencari istri atau mencari suami juga melihat generasi atau keturunan yang bagus. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, bagus sekali ya Pak Rubin, itu pertanyaannya memang luar biasa. Pak Rubin ini orang yang sudah berpengalaman ya. Jadi ta'aruf itu memang maknanya luas sekali ya. Ta'aruf, bagaimana caranya ta'aruf supaya kita kenal dengan perempuan sehingga sekarang menjadi istri. Bisa juga ta'aruf secara internasional ya, karena manusia itu kan hablum minan nas. Ada yang disebut hablum minan nas. Manusia itu adalah makhluk yang ingin selalu tahu gitu ya. Vertikal dan horizontal.
Adapun tentang masalah apa yang kedua tadi itu? Yang kedua ini DKI katanya. Apa dibawa ketiak istri? Karena power ya, istrinya suami yang kuat. itu suami yang nggak bisa cari uang yang begitu. Jadi suami yang tidak bisa cari uang sehingga yang kaya istrinya itu yang dibawa ketiak istri. Ya seharusnya kalau suami itu harus jadi pemimpin, harus bisa membuktikan, bisa mencari uang, bisa mendidik anak-anaknya gitu, supaya dia menjadi jagoan di rumahnya gitu, menjadi seorang pemimpin di rumahnya. Itu jadi di dalam sebuah keluarga itu harus ada bagian masing-masing, bagian tugas masing-masing. Nah, kalau yang namanya wanita, perempuan, memang itu umumnya seperti itu, galak, bawel, duit. Ya, jadi galak, bawel, duit. Kenapa? Karena wanita itu akalnya cendek. Segala sesuatu itu kayaknya diselesaikan dengan uang. Sehingga keumumannya seperti itu. Jangankan manusia biasa ya, istrinya para nabi juga seperti itu waktu belum ditegur gitu. Jadi uang itu nomor satu. Jadi wajar kalau sampai saat ini perempuan itu seperti itu, wajar. Karena memang diciptakannya itu dari balung yang bengkok gitu loh. Okay. Jadi seorang suami harus sabar. Sabar mengetahui bahwa wataknya perempuannya seperti itu. Oke. Jadi alami ya, Pak Kiai. Alami ya. Saya ingin menyapa terlebih dahulu yang menyimak di YouTube, ada Pak Ading Asmad dan juga Pak Ade Muhammad Nasir. Semuanya hadir katanya. Kemudian saya bacakan lagi WhatsApp. Ini ada beberapa WhatsApp yang belum kami baca. Assalamualaikum Pak Kiai dari hamba Allah di Perumnas. Bagaimana kalau istri suka membicarakan kejelekan suaminya pada saudara-saudaranya? Ya tidak boleh lah, haram. Itu berarti istrinya nggak baik itu. Kalau seorang istri tadi kan saya katakan kewajibannya itu menghormati keluarganya suami dan menganggap besar walaupun itu pembedanya kecil gitu. Walaupun makannya dengan tempe, kalau ditanya sama keluarganya makannya dengan daging. Itu ya. Jadi kalau seorang istri seperti itu tidak bisa berubah, itu boleh dipegat, ya. Boleh dicerai lagi. Jangan diteruskan. Baik. Kemudian ini assalamualaikum Pak Kiai dari Damar Panulu di Banjardawa. Pertanyaannya bagaimana hukumnya seorang istri yang mencari nafkah? Ini nyambung juga tadi. Ya kalau yang mencari nafkah lah suami ya, wajib. Nah sekarang kalau istri bagaimana? Berarti double ganjarannya itu dia, jihad ya. Jadi di Indonesia juga banyak kadang seorang istri yang pintar cari uang sementara suaminya nongkrong aja di rumah. Itu bagaimana? Ya berarti double ganjarannya itu. Itu namanya Wonder Woman ya. Itu wanita yang besar, itu bisa mengalahkan suami itu. Kalau seandainya dia menerima apa adanya, menerima suami seperti itu, lumpuh ya, ya ganjarannya banyak nantinya, double gitu ya. Suaminya lumpuh di rumah, nggak bisa makan, nggak bisa kerja, bukan lumpuh, nggak bisa jalan, tapi dia suaminya lemah pikirannya gitu, tenaganya lemah, sudah nggak bisa berjalan, nggak bisa mikir gitu ya. Nah itu berarti apa istilahnya, seorang istri yang double ganjarannya ya. Double. Satu, dia nurut sama suami, yang kedua dia sodako kepada suami dengan hartanya itu. Itu. Baik Pak Kiai, waktu kita terbatas. Saya mohon maaf untuk beberapa WhatsApp mungkin ada yang belum sempat kami bacakan. Sebagai penutup dari Pak Kiai, silakan terkait dengan tema kita pagi ini, kewajiban seorang istri terhadap suami. Ya, jadi di dalam sebuah keluarga kalau seandainya sesuai dengan tugasnya masing-masing, maka akan terciptalah keluarga sakinah mawaddah warahmah ya. Jadi karena tujuan pernikahan itu adalah mencari kebahagiaan hidup ya, dalam rangka menciptakan keluarga bertetangga dan menciptakan daripada masyarakat itu sendiri ya, terdiri dari keluarga. Maka terciptalah apa istilahnya masyarakat yang damai, nyaman, itu terdiri dari anggota-anggota keluarga yang baik. Itu saja mungkin dari saya, semoga ada manfaatnya.
Dan bila ingin memperdalam tentang ilmu agama, silakan bisa lihat YouTube Aminuddin Center. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kiai Haji Aminuddin, pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran Cikalahang, Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Dan kami akhiri religi pagi untuk pagi ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, karena religi pagi hadir setiap hari pukul 5:10 sampai dengan pukul 5:55 waktu Indonesia Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja usai religi pagi di Pro 1 RRI Cirebon. Pendengaran